Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Alat Berat di ILC Training Center Alat Berat Profesional Indonesia, di mana kita akan ngobrol santai tentang dunia alat berat bersama profesional di dalamnya. Dan kali ini kita bersama dengan salah satu instruktur ILC, salah satu profesional maintenance di sini, yang sudah puluhan tahun berpengalaman di dunia alat berat bersama dengan Pak Dwi Cahyono. Terima kasih. Selamat. Apa kabar Bapak? Sehat? Terima kasih. Sehat selalu. Alhamdulillah. Pak Dwi Cahyono. Oke. Kalau misal ada seorang anak 7 tahun bertanya, siapa sih Pak Dwi Cahyono itu? Gimana Bapak menjelaskannya? Oke. Kalau kita lihat background-nya ya, dengan anak 7 tahun berarti kan kita sudah tahu tuh, tidak perlu yang sulit gitu ya dicerna sama dia. Betul. Berarti kita nyampeinnya secara penampilan kita dulu gitu ya. Penampilan kita berarti sudah mencerminkan dengan tugas dan profesional kita. Betul. Sebenarnya di situ. Jadi kita jawabnya ya, saya bekerja di tambang sebagai bagian dari proses tambang gitu saja. Yang pertama seperti itu. Apabila anak itu kritis gitu ya, di bagian apa Pak? Kalau dia memang punya background dari keluarga alat berat ataupun ada bapak atau kakaknya itu yang di alat berat, dia pasti, oh kakak saya juga di alat berat, tapi bagian operator. Nah, kalau gitu kita sudah bisa nyampein itu dengan penampilan kita. Oh saya di bagian perawatannya. Oke. Nah, seperti itu saja. Mantap. Simpel-simpel aja gitu ya. Simpel aja Iya, ya. seperti itu. Oke, Pak Dwi. Gimana sih ceritanya Pak Dwi? Bapak kemudian mengawali karir di dunia alat berat. Gimana ceritanya Pak Dwi? Ya, baik. Terima kasih. Yang sebelumnya itu di tahun-tahun kami untuk sekolah di STM kalau dulu ya. STM itu belum mengenal itu alat berat. Jadi masih umum gitu ya. Otomotif gitu aja. Otomotif. Jadi generalisasi seluruh yang berkenaan dengan suatu alat itu namanya otomotif gitu ya. Pada tahun 97 itu saya keluar, baru ada informasi untuk perekrutan gitu ya. Ada UT gitu ya, merekrut untuk dijadikan siswa UT gitu ya. Betul. Akhirnya kita daftar dan sebagainya. Ternyata di UT tidak diterima gitu ya. Tapi dialihkan dengan ranking, kita dialihkan dikasih kesempatan untuk belajar teknik alat berat, tapi harus mau dijual ke customer. Nah, itu dimulainya. Akhirnya kita di training di UT, dikenalkan alat berat sama dengan yang di sini BMC namanya. Tapi nanti pada waktunya ada customer yang meminang atau yang membeli alat harus mau di support untuk pembelian itu juga. Gitu. Jadi perkenalan Pak Dwi dengan dunia alat berat itu artinya dimulai di UT. Iya, betul, betul. Pak, ini dari informasi yang saya baca nih. Iya. Bapak ini seorang profesional maintenance. Siap. Dan juga seorang instruktur di ILC. Siap. Nah, gimana Pak? Dari kemudian mengenal alat berat di UT, kemudian beranjak ke profesional maintenance itu gimana ceritanya? Oke, dari UT itu kita sudah punya pondasi awal ya. Seperti mekanik pada awalnya di BMC sini juga pasti punya basic. Basic namanya di sana adalah kita hanya mengerti dan memahami secara materi teori gitu ya, materi teori. Habis itu kita diambil perusahaan, pasti kita akan ditindaklanjuti gitu. Tindaklanjuti atau secara pribadi kita juga harus mengembangkan. Oh kok materi saja, berarti kita harus upgrade skill gitu ya, skill. Jadi setelah di materi di perusahaan yang merekrut saya baru, ya kita harus sudah mau belajar dan menerapkan materi ke skill gitu ya. Mungkin awalnya seperti itu. Kan gitu. Jadi kalau di perusahaan ya untuk pertama dulu tidak bisa memilih karena kita bukan orang experience gitu ya, fresh. Jadi ya waktu itu yang membeli alat itu dan kita ditempatkan di perusahaan agrobisnis atau sawit gitu ya. Untuk awal seperti itu. Untuk awal seperti itu. Jadi mekanik dulu. Mekanik dulu lalu upgrade skill. Upgrade skill di professional maintenance. Pak, kalau boleh dijelaskan apa sih Pak professional maintenance di dunia alat berat itu gimana sih? Professional maintenance di alat berat itu jika mekanik itu sudah memahami
konteks dasar dari perawatan sendiri. Konteks dasar perawatan itu adalah ada namanya standarisasi gitu ya. Habis itu perlakuan kita harus di-counter dengan si standar itu. Oke. Itu dinyatakan adalah profesional. Baik itu perlakuan, hasil maupun pencapaiannya. Itu harus di-counter dengan standarisasi. Kalau kita namanya kitabnya yaitu SOP manual gitu ya. Oke, SOP manual ya? Ya, Oke. itu baru dikatakan profesional. Kalau Mm-mm. hanya dilakukan by dia doing atau melakukan karena kebiasaan belum dikatakan profesional. Oke, Kan kalau gitu. bidang maintenance di dunia alat berat itu meliputi apa saja, Pak? Maintenance di bidang alat berat gitu ya. Kalau di standar alat berat itu ada di 3 bagian gitu ya. 3 bagian itu satu adalah perencanaan gitu ya. Perencanaan, eksekutor gitu ya. Eksekutor, habis itu ada yang mengatur pembajetan atau cost gitu ya, pengeluaran tentang maintenance. Jadi secara standar ada 3 itu di maintenance itu. Nah, di dalamnya nanti masih banyak, itu hanya Masih pilar banyak utama lagi. saja. Oke. Pilar utama di maintenance itu ada 3 section itu. Dari 3 section itu nanti pasti dikembangkan masing-masing dari section tersebut, ada pilar-pilarnya lagi. Di maintenance seperti itu. Oke. Kan gitu ya. Ini banyak pertanyaan dari para peserta Ya, apa namanya yang mengikuti pembelajaran di alat berat. ya. Kompetensi apa sih yang dibutuhkan mereka untuk bisa menjadi profesional maintenance di alat berat? Oke. Tentunya seorang profesional itu harus diawali dengan yang pertama, langkah pertama itu adalah mengenal dulu ya. Mengenal itu kalau di dunia alat berat yang terpenting logika tekniknya. Logika teknik itu berarti kan nanti mengolah tentang dia melihat sesuatu gitu kan. Kalau benda ya benda, komponen-komponen. Berarti kita latihannya ya dari materi awal gitu, ya kita akan dikenalkan ya kalau di BMC itu kita harus ngapalin gitu ya. Harus hafalin gitu kan ya. Habis itu mengenal fungsinya. Habis itu logika kita dilatih lagi, naik lagi ke prinsip kerja. Prinsip kerja. Prinsip kerja. Gimana komponen itu berfungsi? Caranya seperti apa? Itu namanya prinsip kerja. Dengan itu sudah nanti akan mulai nih logikanya terbangun sendirinya. Gitu. Itu untuk memulai. Untuk memulai seperti itu. Seperti itu. Oke. Pak Dwi, menurut Pak Dwi, seberapa penting sistem pembelajaran atau sistem akademik dalam membentuk mekanik alat berat yang benar-benar siap kerja? Itu sangat krusial ya, sangat krusial. Jadi di dunia alat berat ini yang saya sampaikan sebelumnya harus standar gitu ya. Standar itu boleh diartikan secara luas ada ujung yang harus kita capai gitu ya. Di alat berat itu salah satu, kalau ada terjadi kesalahan, pasti ujungnya itu tidak hanya kita ngeluarin uang yang besar, tapi waktu akan habis untuk perbaikan. Dan gitu kan. Jadi suatu alat berat itu ujungnya itu pasti cost. Kan gitu kan ya. Ujung-ujungnya cost itu ya. Makanya kalau kita ujungnya cost pasti parameternya harus lebih jelimet atau lebih teliti. Mekaniknya harus standar nih. Kita siapkan dengan standar yang bagus. Makanya dikala dia standarnya sudah bagus, hasilnya yang kita harapkan juga harus bagus. Oke, ngomong tentang standar. Ya. Standar seperti apa yang Pak Dwi maksud? Standar itu kalau boleh dipermudah gitu ya. Contoh yang paling mudah dengan anak-anak yang sudah atau baru masuk di dunia alat berat yang fresh gitu ya. Standar mereka yang tadi yang harus dibawa. Mereka minimal itu sudah tahu nama, fungsi, prinsip kerja. Nanti Nama, pas fungsi, dan prinsip kerja. Itu doktrin awal dia jadi mekanik. Jadi di ELC sini sudah anak-anak peserta itu sudah dikasih seperti itu ya? Seperti itu. Nanti pas dia memulai kerja di sana, harapannya menyentuh benda, dia sudah punya, kalau dia sudah pegang di sini, ujungnya seperti apa yang dicapai. Karena kalau dia sudah tahu prinsip kerja, dia membongkar, caranya pasti akan sistematis. Satu demi satu dia akan mulai bongkar dari yang dia ketahui dari sistem kerjanya itu. Tidak ngawur gitu ya, tidak ngawur. Jadi ya kalau bongkar ngawur nanti efeknya ternyata nggak rusak, jadi rusak.
Kos Kan gitu lagi ya, akhirnya. kos lagi ujungnya. Makanya standar yang saya maksud adalah dia sudah tahu prinsip kerja, berarti dia harus paham urutan-urutan yang akan dilakukan itu harus sesuai dengan prinsip kerjanya tadi. Kalau alat ini rusaknya bagian dalam, ya jangan sampai yang lain-lain ikut dibongkar yang tidak perlu. Kan gitu kan. Kalau dia yang di luar saja, yang dalam juga nggak perlu dibongkar. Itu standar-standar yang harus mulai dicerna sama anak-anak fresh gitu ya. Sebagai seorang instruktur yang udah lama banget berada di kelas gitu Pak. Pernah nggak Pak menghadapi peserta yang sepertinya Pak Dwi itu udah menjelaskan udah detail banget, udah sistematis. Harusnya ketika udah dijelaskan itu si peserta udah paham. Tapi dia masih nggak paham. Nah, gimana Pak Dwi menghadapi peserta seperti itu? Ini kan kalau dia nanti graduate, ini kan akan bahaya ya? Iya kan? Bagaimana Pak Dwi menghadapi peserta yang seperti ini? Oke, jadi kalau dari saya sih dari awal pendidikan atau kita buka kelas itu ya, kita sudah dapat informasi itu dari tim psikologi dari tim PCB atau Bentalsik gitu ya. Kita sudah dapat hasil dari mereka. Hasil dari mereka kita jadikan pondasi. Kita pondasikan, jadi di situ saya biasanya mengkotakkan atau memetakan gitu ya. Jadi memetakan anak-anak, berapa anak yang standar, di bawah standar, atau sudah di atas standar gitu ya. Dari IQ maupun dari mana. Habis itu kita tindak lanjuti ini, dari proses kita belajar mengajar. Berarti kita sudah mulai tahu anaknya mana, pemetaannya mana. Kita sudah tahu, oh ini kalau kita beri levelnya segini ya nggak mampu, atau seperti apa ritmenya supaya mampu nanti, itu kita mulai. Nah kalau yang tidak mampu seperti tadi, biasanya saya treatmentnya adalah satu hal yang saya yakini sampai sekarang itu, bahwa proses itu harus disiplin. Proses itu harus disiplin. Continue. Ya, continue. Berarti kalau tidak bisa dijelaskan di kelas, harus continue belajar di rumah. Gimana cara mengontrol belajar di rumah? Satu yang mungkin banyak yang orang tidak tahu gitu. Kayak contoh Indomaret aja. Orangnya yang punya itu nggak duduk di situ. Kenapa karyawannya kok tidak kemana-mana? Tetap sirkulasi dengan sendirinya. Itu, Pak? Ya kan gitu kan. Kalau dari saya mudah sekali mengkontrol biarpun tidak ada kita, mudah sekali. Kalau saya itu membuat sesuatu di kelas itu seperti kompetisi gitu. Jadi kompetisinya itu saya bikin suatu poin bagi mereka. Poin itu yang dikejar sendiri. Kalau dia di kelas nggak bisa, kejar poinnya dari segi apa? Segi tugas. Ada tugas ya? Iya. Kalau kamu nggak mampu, kamu ngerjakan ini. Itu akan dikejar sendiri di rumah. Ngapalin sendiri. Besok setoran apalan itu. Oke. Kita jadi nggak ngontrol secara emosional dia dengan ucapan, tapi dia mengembangkan sendiri. Gimana saya harus mengejar ketinggalan saya. Jadi memang dibuat sistem kompetisi di kelas. Iya, betul. Kalau nggak mampu mengejar kompetisi ya harus ada lagi jalannya. Dia akan terima sendiri ya. Betul. Oke. Kak, seperti itu. Namanya di kelas gitu ya. Ya itu kan kita belajar teori. Nanti setelah teori kita akan praktek. Gimana sih Pak cara kemudian biar porsi teori dan porsi praktek itu bisa ideal? Bisa ideal gitu. Kalau di sini kan kita basic dari pembelajaran kita adalah kalau BMC itu sebenarnya di materi yang atau teori yang paling besar gitu ya. Karena anak-anak ini baru langkah awal untuk mengenal gitu ya. Jadi kalau skill itu sebenarnya kita belum ke sana. Tapi di sini kita sudah sedikit banyak mengenalkan cara dari materi itu bisa diterapkan ke komponen atau ke unit. Jadi kalau di sini rata-rata di minimum gitu ya. Rata-rata di minimum, kalau minimum itu 70 gitu ya. Berarti dia harus menguasai materi itu ya 70%. 70%. Sisanya baru 30% itu kita ambil datanya dari praktek. Praktek pun bukan berarti cepet-cepetan kalau skillnya, bukan. Asal-asalan gitu ya? Bukan. Tapi praktek itu kita kembalikan ke pondasi awal. Dia yang tadi harus mengenal nama, fungsi, prinsip kerja. Jadi praktek pun tidak hanya bongkar pasang, tapi dia harus bisa menunjukkan
komponennya apa, fungsinya apa, prinsip kerjanya seperti apa. Jadi sebenarnya kalau kita gabungkan jadi satu, ya teori semua sebenarnya ini. Sebenarnya teori semua. Teori semua. Tapi kita teori yang di kelas belum megang alat atau komponen atau bendanya. Kalau di praktek dia sudah mengenal, memegang dan tahu komponennya. Seperti itu aja baik. sebenarnya. Menurut Bapak nih ya, apa resikonya kalau peserta itu kemudian langsung praktek tanpa kemudian mengalami pendalaman akademik atau teori yang kuat? Resikonya apa sih, Pak? Ya. Alat itu tidak hanya berfungsi normal gitu ya. Alat itu juga sebagai pemicu terjadinya suatu eksiden dan sebagainya. Kalau kita dipahamkan di alat berat maupun dulu di dunia pertambangan gitu ya, alat yang diam itu sudah ada potensi bahaya. Alat yang diam itu sudah ada punya potensi bahaya. Kalau potensi bahaya itu ditambah satu potensi lagi, jadilah hack atau resikonya. Jadi alat yang diam hanya potensi. Tapi kalau sudah bergerak, resikonya sudah muncul. Lebih tinggi lagi. Iya, karena bisa melindas dan seperti apa. Persis mekanik. Mekanik kalau diam, potensinya ada. Komponen yang diam juga ada potensinya. Kalau sudah bergerak dua-duanya, pasti ada resiko. Betul. Kalau tidak pas resiko dikelola, jadi eksiden. Bagaimana kemudian mengelola resiko itu ketika di kelas, Pak? Resiko yang ada di kelas kita menerapkannya, dia harus tahu prinsip kerja tadi. Oh, yang prinsip kerja prinsip tadi ya? kerja tadi. Contoh gini, ban itu yang mudah lah kita telaah. Ban itu di dalamnya ada tekanan udara. Kalau orang awam taunya ban saja, karet. Karet itu identik empuk kalau Jawanya gitu ya. Mau ditekan bisa, tapi dia tidak tahu tuh di dalamnya tekanannya itu bisa membunuh orang. Kan gitu kan ya. Tahu kalau dia tahu prinsip kerjanya, dia akan tahu, oh, ban ini dia proses bekerjanya adalah mengandalkan tekanan udara untuk mengembangkan karetnya dan menahan berat dari unit. Kan gitu kan? Kalau dia sudah tahu itu pasti dia mendekati maupun ingin memproses ban itu perbaikan, dia satu yang dia ingat bahwa ada tekanan yang berpotensi untuk eksiden. Oke, jadi memahami prinsip kerja itu sangat penting. Penting sekali. Untuk dipahami oleh para peserta. Para peserta. Seperti itu, Mas. Pak Dwi, ini menarik sekali ya, karena ketika kita ngobrol seperti ini, saya membayangkan saya itu adalah salah satu peserta di kelas. Sepertinya memang asik sekali kalau kemudian instrukturnya seperti Pak Dwi ini ya, teman-temannya. Jadi buat kalian yang ingin belajar mengenal dunia alat berat, kalian bisa langsung daftar di ILC, Training Center Alat Berat Profesional Indonesia, dan kalian akan dibimbing langsung instruktur-instruktur profesional seperti Pak Dwi ini. Siap. Oke, Pak Dwi, kita lanjut ya. Siap. Gimana Pak caranya kemudian peserta ini, ya, para calon mekanik ini, nggak hanya kemudian jago teori jago teori aja, tapi dia benar-benar menguasai lapangan. Kalau ranahnya hanya siswa gitu ya, ya kita bicaranya adalah dia harus menguasai materi saja. Tapi kalau sudah bicara nanti terjun ke lapangan atau ke perusahaan yang dia harus lakukan perawatan gitu ya, kalau di tempat saya dulu harus mengikuti namanya, kalau di tempat saya namanya MLC. MLC itu adalah mekanik mekanik untuk upgrade skill gitu ya. Mekanik untuk upgrade skill. Jadi dia masuk itu tidak hanya mengandalkan datang habis itu selesai, tidak. Jadi dia datang harus punya jam terbang. Jam terbang itu tidak mencerminkan dia datang sampai sama jam kerjanya jam 7 sampai jam 7, tidak mencerminkan itu. Jam terbang itu di mana dia bekerja, mengerjakan perawatan dan sebagainya, itulah jam terbang. Jadi belum tentu jam 7 ke jam 7 itu jadi jam terbang. Kalau dia megangnya hanya 1 jam saja dihitung. Dari jam terbang itulah nanti kita akan tahu nih,
anggota kita, mekanik kita sudah sekian lama bisa dikembangkan jadi apa? Di-upgrade jadi mekanik apa? Di-upgrade skillnya seperti apa? Karena dengan jam terbang itu mencerminkan setiap hari dia berkutatnya atau bongkar pasangnya atau mengerjakan maintenance apa saja. Nah, disitulah cikal bakal kita akan mengembangkan dia. Dari fresh graduate yang hanya BMC, habis itu kita bebani dia dengan jam terbang, habis itu kita ambil kesimpulan biasanya di akhir tahun kita tawarkan ke dia. Kamu mau mengembangkan diri jadi apa? Oke. Kan gitu kan? Itu yang mendasari nanti di-upgrade skillnya. Gitu. Oke. Sepertinya sudah menjadi rahasia umum ya Pak ya. Iya. Ketika para calon mekanik yang fresh graduate itu, mereka sebenarnya sudah sangat paham dengan teori. Tapi ketika sudah masuk di dunia kerja, apalagi itu pengalaman pertama dia, itu ada kayak rasa iya nggak ya? Ini bener nggak ya? Itu kalau di dunia industri, maksudnya di lapangan, itu cara pengelolanya gimana Pak? Oke, kepercayaan diri mungkin ya di situ. Biasanya memang kecenderungan kita anak fresh ini kalau dari dia sendiri berpikir seperti itu. Tapi perusahaan itu tidak semudah wis kerja gitu aja enggak. Jadi perusahaan itu punya konteks dasar bahwa segala sesuatunya harus terkontrol gitu ya. Terkontrolnya itu disistemkan dia. Jadi setiap tim itu kalau ada anak fresh, jadi 2 anak fresh harus 1 senior. Selalu didampingi senior. Didampingi senior. Makanya saya menekankan pada siswa saya itu harus banyak-banyak paham prinsip fungsi nama. Karena itu adalah bahan kalian nanti. 1, komunikasi dengan senior. Kalau nggak tahu apa yang dia ingin tanyakan, mau tanya apa? Kan gitu ya. Contoh disuruh ini gitu ya. Dia tidak tahu namanya, tidak tahu prinsip kerjanya. Itu akan sudah menutup pintu komunikasi dengan seniornya. Nah, itu yang akan timbul tidak percaya diri tadi. Aku mau ngapain, salah enggak? Kayak gitu. Makanya tekanan pertama BMC itu harus kenal itu. Itu nanti efeknya adalah sangat connect dengan yang di lapangan. Kalau di lapangan dia sudah memahami itu, dapat itu, dia sudah komunikasinya enak. Pak, Mas, benarkah saya sudah melakukan seperti ini? Karena dia sudah tahu nih fungsinya seperti itu. Jadi berkorelasi ya. Korelasinya pemahaman seperti yang dia dapat di kelas dengan kemudian bagaimana dia berkomunikasi dengan seniornya. Betul. Ini penting ya teman-teman ya. Pak, terakhir nih Pak. Kira-kira apa advice atau pesan Bapak yang bisa disampaikan untuk para teman-teman kita yang mau mengenal dan belajar di dunia alat berat? Baik, calon-calon siswa ataupun rekan-rekan ataupun yang ada di luaran gitu ya. Belajar alat berat itu sebenarnya sama dengan belajar yang lain, sama sebenarnya. Logika dasar yang kita dapat dari agama mungkin atau yang dari lainnya itu pasti nyambung sebenarnya. Jadi manusia itu kecenderungannya kan kita ada logika gitu ya. Kontrolnya pasti ada namanya kolbu atau keimanan kita pada suatu agama gitu ya. Tapi kita sekarang kontrolnya di logika saja. Jadi kalau ingin bekerja di alat berat pasti jauh-jauh hari teman-teman dan sebagainya itu jangan sampai berpikiran gini, dunia alat berat itu hanya mengenalnya pasti ketemunya seperti ini kerjanya. Tidak. Kalian yang kalian dapatkan atau kalian bekali diri kalian adalah satu keyakinan dulu atau pola pikir yang benar. Pola pikir benar itu akan bisa meningkatkan kalian mau ngapainnya. Step kedua adalah kalau sudah punya keputusan, oh saya belajar alat berat gitu ya, harus disiplin nih. Nggak boleh putus-putus. Harus disiplin. Disiplin. Harus langsung terus menerus. Tidak ada namanya belajar itu seneng habis itu kena tantangan pindah jalur. Tidak. Harus disiplin. Kalau sudah ke alat berat berarti teman-teman itu harus sudah fokusnya di alat berat. Ngapain disiplinnya? Ya namanya fresh harus seperti di sini, harus BMC dasar dulu gitu ya. Habis itu harus punya experience. Dari experience itulah nanti teman-teman sudah mulai banyak mengenal alat berat. Jadi dari saya mungkin garis bawahnya adalah segala sesuatu itu yang pasti harus dijaga adalah
cara berpikirnya saja dulu, habis itu disiplin. Mungkin penutup saya itu. Kalau yang lainnya mungkin akan bisa dikembangkan sendiri. Tapi kalau sudah benar itu insya Allah benar semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Banyak sekali insight yang kita ambil dari obrolan kita saat ini. Terima kasih Pak Dwi Cahyono. Sukses selalu. Amin, amin, amin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman untuk episode kali ini bersama Pak Dwi sebagai profesional instruktur dan maintenance di dunia alat berat. Kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.